Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang beberapa amalan yang akan membuat menyesal kita di akhirat kalau tidak mengamalkannya. Jadi amalan-amalan ini kelak akan menjadi penyesalan bagi kita pada hari kiamat apabila kita tidak segera melakukannya di dunia. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat berlomba-lombanya kita memperbanyak amalan saleh. Makanya di banyak ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan akan itu. Seperti Allah menyebut dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, karena surga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hadid 21-nya, sabiqu ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi. Berlomba-lombalah kalian untuk mencapai ampunan Allah, karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 11, as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun artinya orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah muqarrabun, orang yang didekatkan dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena yang demikian itulah maka berlomba-lombalah kalian orang-orang yang mengejar kebaikan. Dan Allah juga katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah lapangan perlombaan. Di dunia ini tempat kita berlomba-lomba. Karena orang yang lambat amalannya itu tidak bisa dikejar nasabnya. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang kalau lambat amalnya, kata Rasul, tidak mungkin dikejar nasabnya. Walaupun nasabnya keturunan Nabi sekalipun, atau dikenal dengan Habib, Sayyid, Syarif, atau apalah namanya, yang mengaku keturunan Nabi. Kalau amalan mereka lambat, maka nasab mereka tidak mungkin mengejar amalannya. Karena yang menentukan orang masuk surga itu dengan amalannya, bukan dengan nasabnya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada putrinya sendiri, Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah segala sesuatunya di dunia, karena di akhirat aku tidak bisa menolong engkau kecuali dengan amalannya. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak bisa menolong Fatimah dari azab Allah, bahkan tidak bisa menolong keluarga-keluarga yang lain dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hanya mementingkan nasab. Karena yang bisa menghalangi manusia dari azab Allah itu adalah amal solehnya. Makanya mumpung di dunia ini perbanyak amal soleh, karena nanti di akhirat kita akan dibuat menyesal akan perbuatan kita sendiri di dunia. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir 37, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka penduduk neraka itu menjerit-jerit kesakitan karena azab Allah. Mereka pun berdoa, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini, kami akan ke dunia lagi, berikan kesempatan kami untuk beramal saleh, karena dulu banyak amal-amal saleh yang kami tinggalkan. Mulai mereka melakukan penyesalan di sini. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah di dunia, kata Allah, aku sudah memberikan usia yang panjang kepadamu, dan sudah kukirim orang-orang yang akan memberikan peringatan kepadamu. Kemanakan usiamu, dan kenapa pemberi peringatan kau tidak mendengarkannya? Lihat bagaimana orang-orang yang selama di dunia itu kurang amalnya, maka mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat dan meminta dikembalikan ke dunia. Mungkin, mustahil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan kalau sekiranya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa itu, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka, mereka pun mengatakan, Rabb kami sudah melihat neraka, kami sudah mendengar gemuruh neraka, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, agar kami bisa beramal saleh, dan kami sekarang yakin sekali. Lihat, ayat ini juga menggambarkan orang-orang yang banyak melakukan dosa di dunia dan sedikit melakukan amal saleh di dunia, kemudian di akhirat mereka diperlihatkan neraka, baru mereka mengatakan absarna wa sami'na, kami sudah melihat dan kami mendengar gemuruhnya.
Kemudian mereka menyesal dan mengatakan, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami wahai Rabb ke dunia, kami akan beramal saleh. Mungkin? Mustahil. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Bersedekahlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput kalian. Tiba-tiba kalian bicara, Rabb kami, kembalikan kami ke dunia walaupun sesaat, agar kami bisa bersedekah dan kami bisa beramal saleh. Mungkin? Mustahil. Dan Allah juga mengatakan bagaimana penyesalan yang hebat yang mereka rasakan sehingga mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan kelak pada hari kiamat, duhai celaka aku, duhai celaka aku, qaddamtu li hayati, apa yang telah aku lakukan selama perjalanan hidupku, apa yang akan aku serahkan ke hadapan Allah dengan perjalanan kehidupanku yang penuh dengan maksiat dan sedikit amal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi cerita nanti pada hari kiamat. Ketika kita meninggal dunia saja, baru masuk dalam kubur, penyesalan itu sudah ada. Sebagaimana Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Ketika salah seorang di antara kalian dijemput kematiannya, dia pun mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Tapi apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil, karena ada dinding barzah yang memisahkan engkau dengan kehidupan dunia. Lah apakah penyesalan-penyesalan itu harus kita katakan kelak setelah kematian, atau harus kita katakan setelah kiamat dibangkitkan kemudian dihadapkan di hadapan Allah, baru kita berdoa kecelakaan akan diri sendiri dan menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia, padahal itu adalah mustahil? Lah, maka sebelum itu terjadi, maka amalkan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama, supaya amalan-amalan ini tidak menjadi penyesalan kita pada hari kiamat kalau kita tidak mengamalkannya di dunia. Apa saja amalan itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jaga salat, terutama salat 5 waktu, karena itu salat yang diwajibkan kepada kita. Kenapa saya katakan amalan yang pertama adalah jaga salat? Karena salat ini kalau sampai ditinggalkan, maka ada neraka khusus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka. Apa nerakanya? Saqar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka Saqar, kata Allah? Apa penduduk neraka mengatakan? Qalu lam naku minal musallin, karena dulu di dunia kami tidak pernah salat. Tegas-tegas ahli Saqar ini mengatakan, karena kami di dunia dulu tidak pernah salat, baru mereka merasakan. Apa nunggu masuk neraka Saqar kemudian dia berpikir ingin balik ke dunia dan berjanji ingin salat? Mustahil. Maka jangan pernah tinggalkan salat. Apalagi salat sendiri adalah amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu, faman saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kata Rasul,
Amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka menentukan kebaikan amal yang lainnya. Tapi kalau salatnya sangat buruk, juga akan mengecewakan amal-amalan yang lainnya, merusak amal-amal yang lainnya. Maka jangan pernah tinggalkan salat. Kita lihat di masyarakat kan bukan? Ada orang-orang yang meninggalkan salat itu subhanallah, saya pun heran. KTP mereka muslim, kalau dibilang kafir marah. Tapi kalau tidak salat, nyantai saja tuh. Coba aja bu, datang kepada orang yang tidak pernah salat, ibu katakan kafir, marah enggak tuh? Marahlah bu, enak kali aku kafir. Tengok nih KTP ku, tak ada Nasrani, tak ada Yahudi, aku muslim. Lah kalau KTP-nya muslim, salat dong. Karena salat itu yang membedakan mukmin dan kafir masalahnya. Tapi biasa saja di masyarakat itu, kayak tak ada beban orang tak salat itu. Saya pun heran, ya. Padahal Nabi SAW sampai mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalafin. Apa kata Rasul? Siapa yang menjaga 5 waktu salat, maka dia akan diberikan cahaya, akan diberikan bukti, akan diberikan keselamatan pada hari kiamat. Cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Tapi orang yang tidak menjaga salat, kata Rasul, dia tidak akan dapat cahaya, gelap hidupnya, dunia ataupun akhirat. Tidak akan dapat bukti sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan selamat. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang ini akan dimasukkan satu neraka dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman dan dengan Ubay ibn Khalaf. Maka jangan sampai meninggalkan salat. Saya kira ibu-ibu yang hadir di sini insyaallah tidak mungkin meninggalkan salat. Mudah-mudahan. Tapi terkadang saya ibu kan kadang-kadang punya saudara, punya kerabat, punya kawan, punya tetangga. Ibu bisa lihat kan, mesti di antara kerabat kita, keluarga kita, tetangga gitu ada yang enggak salat kan? Kan kita heran gitu kan. Kita ini sedang bertetangga dengan seorang muslim ke dengan seorang kafir? Kita ini satu keluarga dengan seorang muslim ke dengan orang kafir? Maka ajak mereka salat. Katakan sebelum kau menyesal di akhirat, salat sekarang. Karena nanti setelah kematian tidak ada kesempatan lagi untuk salat. Bahkan engkau disolati orang lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang jangan sampai ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan akan membuat penyesalan pada hari kiamat. Malas untuk istighfar. Jangan malas istighfar. Karena saya, ibu atau siapapun tidak lepas daripada dosa. Manusia itu loh, sarangnya dosa, tempatnya salah. Kalau ada orang mengatakan aku tidak pernah berbuat dosa, Ustaz, kadzab, dusta engkau. Mana ada orang tidak berbuat dosa? Sehari-hari kita ini berbuat dosa. Tidak dosa mata, dosa telinga. Tidak dosa telinga, dosa lisan. Tidak dosa lisan, dosa pikiran. Tidak dosa pikiran, ya dosa tangan. Tidak dosa tangan, ya dosa kaki. Tidak dosa kaki, ya dosa badan. Setiap hari kita ini nampaknya wajib berbuat dosa. Siapa yang lepas dari dosa? Kita bukan nabi yang maksum. Karena kita ini senantiasa kemudian terjerumus kepada dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Dan kalaupun seandainya ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk
melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan. Tapi berapa banyak ibadah yang diwajibkan kepada kita itu, Bu, kita meremehkannya. Berapa banyak kewajiban yang kita remehkan coba. Ibu selaku ibu rumah tangga saja contohnya. Ibu punya suami, atau ibu punya orang tua, atau ibu punya anak. Itu ada hak di situ yang harus ditunaikan. Seorang istri punya hak kepada suami, orang tua punya hak kepada anak, anak punya hak kepada orang tua. Terkadang kita lalai. Atau hak kita kepada tetangga, atau hak kita kepada kaum muslimin secara umum, atau hak kita bahkan kepada binatang, atau lebih daripada itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita meremehkan salat, meremehkan puasa Ramadan, meremehkan haji padahal dia mampu, meremehkan zakat padahal sudah waktunya dikeluarkan. Siapa yang tidak terjerumus kepada orang-orang yang meremehkan? Boleh jadi kita di dalamnya. Ataupun boleh jadi mungkin kita sudah berusaha, salat 5 waktu tidak pernah tinggal, puasa Ramadan tidak pernah tinggal, haji ya sudah dilaksanakan, zakat ya setiap tahun dikeluarkan. Tapi ingat, setiap kita melaksanakan ibadah itu tidak ada ceritanya 100% dapat pahala. Pasti kurang dari 100%. Contoh ibu sholat, mungkin dalam sholat ibu melamun mikir utang, mungkin dalam sholat ibu juga stres mikir anak, mungkin dalam sholat ibu stres mikir suami yang mau kawin lagi, mungkin dalam sholat ibu stres karena diganggu tetangganya, diganggu dengan ucapan kawannya, difitnah, dibuli, digibah, macam-macam kan, Bu. Lah karena 3 perkara ini, Bu. Pertama, karena kita tidak mungkin lepas daripada maksiat. Yang kedua, terkadang kita ini meninggalkan atau boleh jadi meremehkan hal-hal yang diwajibkan, atau boleh jadi kita ini tidak terlalu khusyuk dalam peribadatan. Lah sebab 3 inilah kenapa kita disuruh istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar ini akan menjadi keamanan kita dari azab Allah di dunia dan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 33 itu, Bu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, kalau engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mengumandangkan istighfar, selama mereka menggempur dosa dengan istighfar. Poin yang pertama, mustahil, karena Rasul sudah meninggal. Artinya keamanan yang pertama sudah hilang pada diri kita. Tapi ada keamanan yang kedua, bahwa Allah tidak akan mengadab sebuah kaum selama lisan mereka banyak istighfar. Menunjukkan bahwa istighfar itu akan mengamankan kita dari berbagai macam musibah. Orang yang banyak istighfar itu akan sedikit musibahnya. Kalaupun ada musibah itu dalam rangka mengangkat derajatnya. Makanya nanti pada hari kiamat, Bu, ada orang-orang yang menyesal, sangat menyesal. Ketika melihat catatannya tidak banyak dia beristighfar. Ketika melihat catatan temannya rupanya penuh dengan istighfar. Makanya Rasul mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, kata Rasul, bagi orang yang mendapatkan dalam catatannya kelak pada hari kiamat dipenuhi dengan bacaan-bacaan istighfar. Beruntung mereka. Dalam riwayat, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir minal istighfar. Barang siapa yang cinta di mana catatannya akan membahagiakan dia pada hari kiamat, perbanyaklah istighfar di dunia, kata Rasul. Maka sebelum kita menyesal pada hari kiamat,
Maka amalan yang kedua, perbanyak istighfar. Apalagi istighfar sendiri, Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la ta'lamun. Siapa yang melazimkan istighfar, maka kesulitannya akan datang kemudahan, keperitannya akan datang kesenangan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalah susahnya istighfar, Bu? Hanya ngomong astagfirullahaladzim. Jadi kalau ibu melakukan dosa habis ghibah, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim tapi mulutnya ghibahin orang, Bu. Ya, maksudnya kalau kita sudah tahu ini salah, cepat minta ampun kepada Allah. Kalau itu dosa dengan seorang hamba, cepat minta maafnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir, Bu. Karena orang yang sedikit zikirnya di dunia, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ketika orang-orang pada hari kiamat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sorga, dan juga mendapatkan pahala yang besar karena zikirnya. Rupanya kita melihat mereka yang mendapatkan keutamaan-keutamaan itu ada pada orang lain, disitulah timbul penyesalan. Kenapa orang itu diangkat derajatnya? Kenapa orang itu dibersihkan dosa-dosanya? Kenapa orang itu diberikan pahala yang luar biasa di hadapannya? Kenapa aku tidak? Itu karena kita tidak banyak berzikir di dunia. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi min a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, mau enggak aku habarkan kepada kalian amal yang paling baik, yang bisa membersihkan dosa-dosa kalian di hadapan Rabb kalian, yang bisa mengangkat derajat-derajat kalian, dan itu lebih baik daripada infak emas dan perak, dan itu lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuh, engkau membunuh musuh atau engkau dibunuh musuh. Tentu sahabat heran, amal apalah itu pahalanya gede gitu? Amal apa itu kok pahalanya luar biasa seperti itu? Maka Rasul mengatakan, zikrullah, perbanyak zikir. Zikir ini, Bu, bukan amalan sulit, bukan kayak ngaji kayak gini kan, Ibu ya, dari rumah nunggu jam 10, tahu-tahu sudah jam 10 tak datang juga, molor akhirnya 10.05, ujung-ujungnya ngajinya setengah 11. Kan ada waktunya, Bu. Zikir enggak seperti orang ngaji. Zikir enggak seperti orang sholat harus nunggu waktu. Nanti kita wudu, pusing apakah punya hadas kecil, sudah hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi lagi. Kemudian setelah sholat ada gerakan, ada bacaan. Atau zikir bukan seperti ibadah haji yang perlu dengan fisik dan biaya. Tidak sama juga dengan puasa yang lapar-lapar dan dahaga. Zikir dulu, ibadah yang ringan. Anak kecil bisa melakukannya, anak remaja bisa melakukannya, orang dewasa, orang tua bisa melakukannya, laki-laki, wanita bisa melakukannya, orang haid, orang yang suci bisa melakukannya, orang nifas, orang wanita suci bisa melakukannya, lagi safar, lagi mukim, lagi duduk, lagi berdiri, lagi jalan, lagi berkendaraan, lagi sakit, lagi sehat. Zikir ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Cukup gerakan lisan kita itu sudah zikir. Dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan begitu seterusnya. Makanya di zaman Rasul ada sahabat Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ada seorang laki-laki menghadap Rasul.
dan mengatakan, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah fa akhbirni bi syai'in atashabbas bihi. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Ada seorang laki-laki di zaman Rasul. Dia mengatakan, Rasul, syariat Islam yang diperintahkan kepadaku banyak kalilah, aku harus begini, harus begini, harus begini, banyak kalilah syariat Islam yang sudah numpuk yang harus aku lakukan ini wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat ini, kalau gitu habarkan kepadaku dengan sesuatu yang bisa aku istiqomah melakukannya, karena ibadah itu banyak, selain yang wajib itu kan banyak, Bu. Ada sedekah, ada silaturahim, ada baca Quran, ya kan Bu, ada dakwah, ada mencari ilmu, macam-macam ibadah selain ibadah wajib itu. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, habarkan kepadaku satu ibadah yang aku bisa istiqomah, yang aku bisa kerjakan baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika berlari, ketika berjalan, yang bisa dikerjakan ketika sakit, ketika sembuh, yang aku bisa kerjakan ketika mukim, ketika safar, yang semua orang bisa lakukan, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Apalah ibadah itu wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Kalau bisa lisanmu basahi dengan zikir. Itulah ibadah yang bisa istiqomah di situ. Karena tidak ada pembatas waktu, pembatas tempat, pembatas keadaan. Zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Ibadah ringan, tapi kalau tidak banyak dikerjakan di dunia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Mana hadisnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a mudji'an la yadhkurullaha fihi kana alaihi minallahi tiratun. Siapa yang duduk, ya duduk di mana saja. Kadang-kadang ibu duduk di rumah, duduk sama kawan, duduk di pengajian, ya pokoknya duduk di mana aja lah. Siapa yang duduk bermajlis gitu ya, kok dia tidak berzikir dalam duduknya itu? Paman ibu lagi ngantri nih, ibu lagi ngurus KTP, ngantri di Disduk, ibu lagi ke bank, ngantri antrian, ibu lagi ke pasar, ngantrilah antrian. Kan sering ibu kejebak antrian kan? Nggak mungkin ibu tidak pernah kejebak antrian, pasti kejebak, entah di kantor, entah di kantor pemerintahan, ya pasti itu. Lah itu kan bisa kita manfaatkan untuk berzikir kan Bu. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang duduk kemudian dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan penyesalan di hadapan Allah. Siapa yang berbaring dan tidak berzikir kepada Allah, maka dia pun akan mendapat penyesalan di hadapan Allah. Dia akan menyesal nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Kenapa aku tidak banyak berzikir? Padahal zikir itu ibadah yang paling mudah. Ibu jalan kaki dari sini ke rumah pun bisalah 100-200 kali mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lainnya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran ini kalau tidak dibaca dan dipelajari dan diamalkan, nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran di dunia, karena Quran kelak pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Keselamatan manusia di akhiratmu itu ditentukan salah satunya dengan syafaat, dan lebih daripada itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada hari kiamat ketika banyak orang yang kemudian diselamatkan
dengan syafaat mereka karena bacaan Quran di dunia, kita pula menanti-nanti syafaat itu tak datang-datang. Apakah kita menunggu tidak datang syafaat pada hari kiamat? Maka sebelum itu terjadi, ini kesempatan kita. Ibu ketika membaca Quran, bayangkan bahwa Quran ini akan menolong ibu pada hari kiamat. Ibu ketika membaca Quran, bayangkan kalau Quran ini kelak akan jadi syafaat kita pada hari kiamat, supaya makin semangat bacanya. Quran itu bukan rutinitas dibaca yang tidak ada pahalanya. Quran ini bukan hanya sekedar identitas kita seorang muslim, kalau tidak bisa membaca Quran kemudian dikatakan orang kafir. Enggak. Lebih daripada itu, Quran itu diturunkan memang untuk diibadahi bacaannya, tetapi pada dasarnya Quran itulah yang akan kita jadikan hujah di hadapan Allah untuk keselamatan kita, karena dia akan datang jadi syafaat pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya itu, Quran ini yang akan mengangkat derajat kita di sorga. Nabi SAW mengatakan, qala Allahu li sahibil Quran, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasul, bacalah Quran, naik. Artinya pada hari kiamat Allah akan memanggil orang-orang yang suka baca Quran, dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka di sorga, naik, terbanglah setinggi mungkin, ambil pilihan tingkatan-tingkatanmu, karena akhir daripada tingkatanmu di sorga sebagaimana akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak membaca Quran di dunia, semakin tinggi tingkatannya di sorga. Maka bacalah Quran, bu, entah sehari selembar, setengah lembar, jadilah. Habis subuh, habis asar, malam, kan? Entah dari mushaf, entah dari hafalan, bacalah Quran. Ini yang keempat. Yang kelima, sedekah. Ibu jangan bakhil bersedekah, karena ayat-ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, di antara penyesalan manusia pada hari kiamat ketika mereka tidak banyak bersedekah di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan aku sesaat ke dunia, maka yang pertama kali kulakukan adalah sedekah. Jadi cita-citanya penduduk kubur, bu, kalau seandainya mereka bangkit ke dunia, yang pertama kali yang mereka lakukan itu sedekah. Dan subhanallah, setiap pagi Allah itu mengirim 2 malaikat, bu. Setiap pagi Allah itu mengirim malaikat, 2 malaikat, di mana satunya mengatakan Allahumma timumfikan khalafa. Ya Allah, kata malaikat ini, kalau hari ini ada orang yang sedekah, lipat-lipat gandakan tuh hartanya. Malaikat satunya mengatakan Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, tahanlah tuh rizkinya si bakhil-bakhil itu, jangan sampai dikembangkan hartanya, jangan sampai diberikan berkah hartanya. Subhanallah, tiap pagi loh malaikat didoakan, mendoakan kita. Ya. Sedekah itu tidak mesti menggunakan uang, karena orang berpikir berat kali lah saya untuk kehidupan saja susah. Cemana saya mau bantu masjid, mau bantu ini, mau bantu anak yatim, fakir miskin, kayaknya susah. Sedekah kan tidak mesti dengan uang. Ibu melatih mengucapkan kalimat santun, menghilangkan kalimat-kalimat kasar dalam bicara, mengganti mufradat, mengganti diksi kata. Mungkin yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat jorok berhenti, menggunakan kalimat-kalimat kasar di stop. Mulailah dia mencari bahasa-bahasa santun yang enak didengar. Rasul mengatakan al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Lontaran ucapan yang indah, yang santun itu sedekah juga. Ya, sedekah.
Karena sekarang ini banyak orang-orang yang kadang-kadang lisannya itu justru digunakan untuk menggibah, membicarakan saudaranya yang belum tentu terjadi pada saudaranya. Kalau terjadi gibah, kalau tidak terjadi dusta tuh. Dua-duanya salah. Kalau kita membicarakan saudara kita, seandainya tidak benar itu sebuah kedustaan, seandainya benar itu sebuah gibah. Enggak usahlah kita ini mikir kesalahan orang. Kesalahan kita sudah banyak, ngapain pula bicara orang? Boleh jadi orang yang kita bicarakan itu jauh lebih baik dibandingkan kita yang berbicara soal dia. Atau yang kita bicarakan itu dia punya amal yang tidak tahu, yang dia amalkan dengan ikhlas kepada Allah, sementara kita tidak punya. Kita hanya melihat dohirnya saja, dia orang jelek, atau kata orang dia begini, rahasia orang tidak ada yang tahu. Boleh jadi nampak zahirnya jahat, rupanya dia punya amalan yang ikhlas, dia pula lebih baik di hadapan Allah dibandingkan kita yang zahirnya baik. Karena amalan itu yang menilai Allah. Maka biasakan kalau bicara itu yang santun, yang sopan, jaga lisan, jangan gibah, jangan namimah, jangan mengadu domba, jangan jadi kompor 25 kilo dan begitu seterusnya. Ya. Jadi sedekah tidak mesti harta, ucapan yang baik. Bahkan senyuman saja, senyuman. Makanya saya sering nasihati ibu kalau di pengajian, ya sesama akhwat, bukalah cadar itu supaya nampak wajahnya. Nanti LGBT pula yang masuk. Ya, kan ada yang ketangkap tuh Bu, laki-laki pakai cadar rupanya. Ya kalau di pengajian yang pakai cadar buka, kan ada tabirnya, sesama ibu aja yang memandang. Nanti supaya ibu tahu si Anu tukang senyum, si Anu itu jarang senyum, oh si Anu giginya gigi keret, karena senyumannya yang hangat dan begitu seterusnya. Jadi kan enak Bu, kalau semua pakai cadar, yang sinis nggak yang sinis itu tidak tahu. Dan itu keakraban, jadi kan tahu mukanya, oh si Anu, kan enak Bu. Di situ nampak ibadah. Kalau ibu pakai cadar kemudian senyum, nampak nggak senyum ibu? Macam mana mau ibadah? Ibadahnya terhalang. Ya, nanti orang nyangka ibu lagi ngeledekin, ngeluarin lidah dia kan, padahal ibu lagi senyum sebenarnya. Itu gara-gara pakai cadar. Buka saja kalau di pengajian. Ya kecuali kalau pengajiannya nggak pakai tabir, nampak ustadznya, ya nggak usah kan. Tapi kalau sesama ibu ada tabirnya nampak gini kan nggak ada masalah Bu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau seandainya kalau dimutlakan kalimat sedekah ya identik dengan uang kan itu ya. Tapi kalau kita tidak punya uang karena berat dengan kebutuhan, bisa dengan sedekah lainnya. Mengajak manusia kepada kebaikan sedekah, mencegah manusia dari kemungkaran sedekah, ucapan tasbih, tahlil, takbir sedekah. Sedekah ini banyak pilihannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang seterusnya ilmu. Maka banyaklah belajar. Karena orang jahil nanti pada hari kiamat akan menyesal. Menyesal senyesal-nyesalnya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 10 itu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami di dunia mendengarkan ataupun memikirkan peringatan-peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk menjadi para penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihat bagaimana orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang mereka tidak belajar, tidak menggunakan kuping mereka untuk mendengar kajian, tidak pernah mendengarkan, tidak menggunakan mata dan pikirannya untuk menambah pengetahuan. Maka nanti pada hari kiamat menyesal. Makanya mereka mengatakan lau kunna nasma, coba di dunia kami mendengar peringatan-peringatan, pengajian-pengajian, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, au na'qil, atau otak kita berpikir ya, terus belajar dan belajar sehingga tahu ini hukum halal haram, baik tidak, syirik bid'ah, tauhid taat maksiat, akhirnya dia tahu.
Sehingga ketika itu semua tahu dengan pengetahuannya, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Dia berjalan dengan kebaikan di dunia. Sementara orang-orang yang tidak punya pengetahuan akhirnya mencampur adukan kebaikan dengan keburukan, mencampur adukan sunnah dengan bid'ah, syirik dengan tauhid, taat dengan maksiat. Akhirnya amalan ditolak di hadapan Allah. Menyesal dia, kenapa dulu di dunia kami tidak belajar? Maka alhamdulillah kalau ibu diberikan kesempatan bisa duduk di majelis taklim, di pengajian manapun, kalau ada kesempatan duduk di majelis taklim, duduk. Karena duduknya saja, Bu, anggaplah ibu tidak paham ataupun pulang bingung apa yang diucapkan ustaz ini, ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas ini, tetap ibu dapat pahala. Pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya. Datang ke majelis taklim bawa dosa, pulang sudah bersih dosanya. Kan enak, Bu? Kan enak. Jangankan yang sengaja datang ke majelis taklim, Bu, yang tidak sengaja. Ada orang datang ke ibu nagih utang. Gak apa-apa, Bu, ya, contohnya nagih utang, berarti ibu punya utang tuh. Kata orang rumah itu, ibu lagi pengajian di Nidal Ilmi, akhirnya yang nagih hutang, nunggulah dia datang ke masjid ikut duduk. Ibu was-was, kenapa orang ini di sini? Lah orang yang nagih hutang ini tanpa sadar dia duduk di majelis taklim karena nunggu ibu ikut dengarkan pengajian. Sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah orang seperti itu juga sama dapat pahala? Maka Rasul mengatakan, ya, maka orang itu adalah orang yang teman-temannya tidak mungkin mencelakakan dia. Dia pun akan diampuni dosa-dosanya. Itu yang tidak sengaja datang, Bu. Apalagi yang sengaja datang, memang ingin datang ke pengajian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat kajian dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka jangan malas belajar. Alhamdulillah Allah mudahkan sekarang lewat YouTube. Ya, bisalah kita belajar lewat YouTube. Ustaz-ustaz sudah banyak yang live di YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok. Ya, ini mah lain. Yang dipegang handphone, drakor yang ditonton. Yang dipegang handphone, TikTok orang joget-joget yang ditonton, atau shot yang lucu-lucu, ibu ketawa sendiri kayak orang gila. Ya. Kadang aneh-aneh orang yang diberikan kemudahan belajar, mah yang lain pula kemudian dipakai. Maka gunakanlah nikmat Allah itu, jangan sampai Allah sindir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kudustakan? So, Allah sudah mudahkan semuanya. Ya. Dan yang terakhir, karena waktu juga, adalah berdakwah. Dakwah itu bukan hanya tugas ustaz seperti saya begini nyampaikan nasihat, tidak. Dakwah itu kewajiban semua orang, termasuk ibu. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan, tanggung jawab semua orang. Minimalnya lingkup yang paling kecil dalam keluarga lah kan. Ibu nasihati anak, ya, untuk sholat, nasihati anak suruh ngaji supaya jadi anak soleh, mencegah anak jangan sampai kena mabuk, kena narkoba, kena pergaulan bebas. Pokoknya yang positif-positif itu juga bagian daripada dakwah kan, Bu. Atau ngajak tetangga ke majelis ilmu, itu bagian daripada dakwah. Jadi kalau bisa, apalagi sekarang kan di handphone ibu sudah, masing-masing ibu sudah pegang handphone, ada yang punya 2, ada yang punya 3, yang punya 5 bingung tuh pegangnya. Lah ini kalau memang ibu bisa manfaatkan untuk dakwah kan bisa, Bu. Ibu mamanya nulis status yang bagus-bagus gitu ya, copy paste jadilah ya. Tapi referensinya harus dicantumkan. Jangan pula tulisan orang di situ tulisan dikasih nama ibu pula di bawah, kayak hebat aja ibu tuh. Padahal kopas itu ya. Ya dicantumkan di situ. Ini ustadz ini yang ngomong, atau syekh ini fatwanya syekh ini, sebar kan itu ya. Tapi yang sohe-sohe, jangan yang hoak-hoak pula disebarkan. Jadi itu bagian daripada dakwah coba. Dan ini nanti akan bermanfaat kelak pada hari kiamat. Sekarang contoh saja, Bu. Contoh yang mudah ya, ibu nulis status di Facebook atau
di apalah pokoknya di medsos, nyebarkan video ustadz-ustadz kita. Ada orang awam baca atau dengar, tahu-tahu dapat hidayah. Ketika kita menyebarkan sebuah dakwah, yang nonton kita atau yang copy paste kita itu entah berapa ribu, kita tidak tahu siapa mereka yang menerima atau yang tersentuh dengan kata-kata kita atau dengan ucapan kita. Akhirnya dia sadar. Coba bayangkan, tanpa sadar kita sudah menabung dengan tabungan yang sangat banyak sekali. Karena bagaimanapun dakwah itu multi level pahala, Bu. Semakin orang yang kita dakwahi sadar, semakin banyak pahala kita. Dan mereka, orang-orang yang didakwahi dan dapat hidayah itu, kelak akan jadi syafaat kita juga kalau mereka jadi orang soleh, Bu. Mereka akan memberikan doa-doa terbaik untuk kita yang menyadarkan mereka. Makanya ya setiap hari kalau bisa berdakwah, ya menasihati keluarga, tetangga, kawan, atau nge-share atau apa gitu ya. Jangan sampai kemudian ada sisa-sisa waktu itu yang berlalu begitu saja. Karena bagaimanapun Allah mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi ucapan yang lebih indah dibandingkan orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal saleh dan mengatakan saya seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silahkan.